Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Nah, kita sudah usulkan juga untuk prioritas tahun depan itu penyelesaian penimbunan dengan perpanjangan di 2000 meter. Semua penumpang yang sudah mempunyai tiket memang mempunyai suatu hak. Kami tidak pernah menutup, Pak. Lantai 1, 2, 3 itu semua dibuka, Pak, buat umum. Selamat pagi, dari studio ini akan disampaikan pokok-pokok berita. Kantor penyelenggara Bandar Udara memprioritaskan program penuntasan pekerjaan landasan pacu sepanjang 2000 meter di tahun 2023 mendatang. KSOP kelas 2 Bau-Bau tidak melarang calon penumpang menempati semua lantai ruang tunggu pelabuhan Murhum. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Sabtu 20 Agustus 2022 bersama saya, Wode Sabaria. Mendengar, sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Jumat sore 19 Agustus 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 5.163 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis ini akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.306.686 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 5.028 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 6.097.334 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 26 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 157.343 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Kantor unit penyelenggara Bandar Udara Betongbari Bau-Bau memprioritaskan program penuntasan pekerjaan landasan pacu sepanjang 2000 meter di tahun 2023 mendatang. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Nah, kita sudah usulkan juga untuk prioritas tahun depan itu penyelesaian penimbunan dengan perpanjangan di 2000 meter. Kantor unit penyelenggara Bandar Udara UPBU Betongbari Bau-Bau memprioritaskan program penuntasan pekerjaan landasan pacu atau runway 2000 meter di tahun 2023 mendatang. Pasalnya di tahun ini proyek tersebut belum dapat terselesaikan lantaran anggaran minim. Kepala UPBU Betongbari Bau-Bau Tarman mengungkapkan telah mengusulkan program tersebut ke Kementerian Perhubungan meliputi penyelesaian penimbunan badan runway dan perpanjangan runway dari 1.800 meter menjadi 2.000 meter. Nah, kita sudah usulkan juga untuk prioritas tahun depan itu penyelesaian penimbunan dengan perpanjangan di 2.000 meter. Itu sudah masuk usulan prioritas kita. Mudah-mudahan ya keuangan negara bisa mengcover itu. Kita sedang upayakan kalau bisa masuk pekerjaan dua-duanya itu untuk penyelesaian penimbunan dan perpanjangan di 2000 meter. Mantan Kepala UPBU Sugimanur ini mengatakan anggaran yang diusulkan untuk penuntasan pekerjaan landasan pacu tersebut sebesar 100 miliar rupiah. Ia pun berharap usulan anggaran itu dapat terrealisasi karena menjadi program prioritas UPBU Betongbari Bau-Bau. Itu kemarin usulan kita itu kurang lebih 100 miliar. Ya tergantung nanti ke keuangan negara gimana tapi saya sudah ngomong di kantor pusat kemarin bahwa prioritas untuk Bau-Bau itu penyelesaian penimbunan dengan perpanjangan landasan ke 2000 meter. Tarman mengaku penuntasan runway sepanjang 2000 meter sesuai dengan master plan Bandara Betongbari, meskipun diakuinya belum dapat didarati pesawat jenis Boeing karena minimal panjang runway 2250 meter. Kalau 2000 sih sebenarnya belum kalau Boeing belum bisa karena untuk Boeing itu
Di samping runway-nya itu minimal kalau untuk Boeing 2.250. Kemudian airstrip-nya itu minimal itu 150 kiri, 150 kanan. Nah, kondisi kita sekarang ini posisinya airstrip baru 75 kiri, 75 kanan. Nah, kalau salah satunya juga apron itu harus minimal itu 150 meter dari ujung runway. Untuk posisi sekarang kita belum bisa tercapai, jadi paling tidak kita harus pindah ke sebelah sana untuk pemindahan apron untuk memenuhi syarat itu. Taron mengatakan agar Bandara Betuambari bisa didarati pesawat jenis Boeing, pihaknya juga saat ini sedang mengajukan review master plan dengan perencanaan landasan pacu sepanjang 3.000 meter. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Kemenak Kota Bau-Bau sarankan jemaah calon haji tahun mendatang membeli buku panduan manasik. Mengenai hal itu, Wade Nurliani melaporkan. Kepala Kementerian Agama Kemenak Kota Bau-Bau Rahman Kali menyarankan bagi jemaah calon haji tahun mendatang agar membeli buku panduan manasik. Saran Kemenak Bau-Bau tersebut berangkat dari pelaksanaan manasik haji tahun ini yang cukup terbatas, tak sampai 10 kali pertemuan sehingga kurang fokus pada muatan ibadah. Kurangnya pelaksanaan manasik itu, kata Rahman, karena waktu yang begitu sempit. Ia menyebutkan pelaksanaan manasik haji pada tahun 2022 hanya 6 kali, 4 kali di tingkat kecamatan dan 2 kali di tingkat kota. Untuk itu, lanjut Rahman, kebijakan Kementerian Agama untuk haji berikutnya adalah manasik sepanjang masa, artinya saat terdaftar sebagai calon jemaah haji diimbau untuk membeli panduan buku manasik haji yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Agama. Karena itu kebijakan Kementerian Agama sebenarnya adalah manasik sepanjang masa. Dalam arti begitu jemaah haji itu mendaftarkan diri menjadi calon jemaah haji, di sana Kementerian Agama sudah mengeluarkan dan menghimbau kepada calon jemaah haji itu untuk membeli buku-buku manasik haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, sehingga tidak berharap kepada manasik haji yang secara formal diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada saat mau berangkat. Lanjut Rahman, buku edukasi haji dan umrah tersebut sebelumnya telah diluncurkan Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah atau Ditjen PHU, tepatnya Oktober 2021 lalu. Dengan buku panduan tersebut diharapkan para jemaah calon haji ke depan mendapatkan panduan haji maupun umroh tidak saat pemberangkatan, namun jauh sebelum pelaksanaan haji akan berlangsung, para JCH sudah mengantongi sebagian ilmu berhaji melalui buku panduan Kemenak tersebut. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. KSOP kelas 2 Bau-Bau tidak melarang calon penumpang menempati semua lantai ruang tunggu Pelabuhan Murhum yang terdiri 3 lantai sembari menunggu kedatangan kapal. Mengenai hal itu, kembali Afriansa melaporkan. Sebenarnya lantai 1, 2, 3 itu semua dibuka Pak buat umum. Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau tidak melarang calon penumpang menempati lantai 2 dan lantai 3 ruang tunggu Pelabuhan Murum sembari menunggu kedatangan kapal. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP kelas 2 Bau-Bau Herwan Rashid menanggapi keluhan sejumlah calon penumpang yang kerap kesusahan ketika menunggu kedatangan kapal lantaran di lantai 1 ruang tunggu kerap penuh. Rashid mengatakan ruang tunggu Pelabuhan Murum Bau-Bau yang terdiri 3 lantai terbuka untuk semua calon penumpang. Ia mengatakan kalaupun calon penumpang berada di luar gedung ruang tunggu bukan karena pihak yang melarang, melainkan keinginan dari penumpang tak mau masuk di ruang tunggu. Semua penumpang yang sudah mempunyai tiket memang mempunyai suatu hak menggunakan fasilitas yang ada. Itu. Kami tidak pernah menutup Pak. Lantai 1, 2, 3 itu semua dibuka Pak buat umum. Cuma yang jadi masalah, satu, penumpang yang di luar terminal ini disuruh masuk nggak mau masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kadang membawa barang-barang yang lebih besar. Memang agak susah membawa barangnya ke atas. Sehingga dia harus naik turun kalau dia bawa barang besar. Rashid mengatakan pihaknya selalu menyampaikan calon penumpang menunggu kedatangan kapal di ruang tunggu, namun kadangkala penumpang masih bertahan di luar.
Nah, makanya yang perlu kita harapkan adalah adanya kesadaran juga penumpang dengan melihat kondisi tempat gitu. Kalau sudah di luar sini udah mulai penuh, silakan masuk ke dalam. Rasid mengatakan ruang tunggu Pelabuhan Merum Bau-Bau dapat menampung sekira 1.500 calon penumpang. Fasilitas di dalamnya terdapat lift bagi lansia yang ingin naik ke lantai 2 dan 3, sementara fasilitas eskalator sedang dalam tahap perbaikan. Selain itu, ruang tunggu Pelabuhan Merum Bau-Bau dilengkapi dengan pendingin ruangan dan toilet. Bahkan di lantai 2 terdapat kafetaria sehingga penumpang yang hendak makan atau sekedar ngopi tak harus lagi belanja keluar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor unit penyelenggara Bandar Udara Betuambari Bau-Bau memprioritaskan program penuntasan pekerjaan landasan pacu sepanjang 2.000 meter di tahun 2023 mendatang. KSOP kelas 2 Bau-Bau tidak melarang calon penumpang menempati semua lantai ruang tunggu Pelabuhan Murhom. Demikian Watak Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.